Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Cesar, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 55 tahun 2021. Untuk jabatan ahli pertama dokter gigi di UPT Puskesmas Krapyak Kidul Kota Pekalongan. Di video kali ini saya akan menampilkan laporan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi di UPT Puskesmas Krapyak Kidul Kota Pekalongan. Berikut videonya. Kegiatan aktualisasi saya berjudul optimalisasi penggunaan kartu kontrol premedikasi antibiotik pada kasus abses gigi dan periodontitis di Puskesmas Krapyak Kidul Kota Pekalongan. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh pencarian beberapa isu yang terjadi di Puskesmas Krapyak Kidul. Setelah dilakukan identifikasi isu, didapatkan core isu yaitu kurangnya kepatuhan pasien konsumsi antibiotik untuk kontrol dalam pengobatan infeksi gigi. Selanjutnya, dilakukan analisis penyebab menggunakan metode fishbone. Di sini didapatkan beberapa penyebab yang membuat pasien kurang patuh untuk kontrol. Penyebab yang sering terjadi adalah pasien sering lupa jadwal kontrolnya dan belum ada fasilitas reminder atau pengingat untuk kontrol. Kegiatan aktualisasi saya terdapat 7 tahap kegiatan. Yang pertama, mengkoordinasikan rancangan kegiatan dengan rekan perawat gigi. Yang kedua, mendesain kartu kontrol. Yang ketiga, membuat kartu kontrol. Keempat, melakukan sosialisasi penggunaan kartu kontrol premedikasi antibiotik kepada perawat gigi. Yang kelima, melakukan penegakan diagnosis pasien. Yang keenam, menerapkan reminder kartu kontrol premedikasi antibiotik kepada pasien. Yang ketujuh, melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan kartu kontrol premedikasi antibiotik. Berikut penjelasan setiap kegiatannya. Kegiatan pertama yaitu mengkoordinasikan rancangan kegiatan dengan rekan perawat gigi di unit pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kegiatan pertama ini terdiri dari 2 langkah kegiatan. Pada kegiatan ini dihasilkan output berupa koordinasi dengan perawat gigi berlangsung dengan baik dan terdapat dokumentasi kegiatan. Saya memaparkan rancangan kegiatan aktualisasi ini kepada perawat gigi, di mana saya akan membuat kartu kontrol premedikasi kepada pasien dengan kasus abses gigi dan periodontitis yang diberi resep antibiotik. Saya juga memaparkan rancangan kegiatan ini dengan jelas dan bertanggung jawab agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian saya melakukan koordinasi terkait pelaksanaan rancangan kegiatan ini. Di sini kami melakukan koordinasi dengan musyawarah dan mufakat agar hasil yang kami harapkan untuk kepentingan pasien dapat optimal. Koordinasi ini juga sebagai bentuk kerjasama kami sebagai rekan kerja. Kegiatan kedua, mendesain kartu kontrol. Kegiatan kedua ini juga ada 2 langkah kegiatan yang menghasilkan output berupa tersedianya desain kartu kontrol yang telah disetujui oleh mentor. Kegiatan ini diawali dengan pencarian referensi desain kartu kontrol premedikasi. Kartu kontrol ini nantinya akan diberikan kepada pasien sehingga saya harus membuat kartu ini dengan desain yang jelas dan tidak diskriminatif. Kartu kontrol ini adalah inovasi pelayanan yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien. Setelah itu, saya mengajukan desain kartu kontrol yang sudah jadi kepada mentor atau atasan langsung. Di sini, saya juga mendengarkan feedback dan menghargai pendapat mentor saat pengajuan desain. Kemudian, desain kartu kontrol yang telah disetujui oleh mentor siap untuk dicetak atau dibuat. Kegiatan ketiga, membuat kartu kontrol. Kegiatan ketiga ini terdapat 2 langkah kegiatan. Output yang dihasilkan adalah tersedianya kartu kontrol premedikasi. Kegiatan ini diawali dengan saya mencari referensi tempat percetakan dengan bijak agar hasil cetak kartu kontrolnya bagus dan tidak perlu waktu lama dalam proses membuatnya. Ketika proses pemesanan kartu, saya dan pihak percetakan melakukan diskusi untuk menentukan jenis kertas dan ukuran kartu yang digunakan sebagai kartu kontrolnya. Kartu kontrol yang sudah jadi bisa diaplikasikan ke pasien agar berdaya guna dan berhasil guna. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi penggunaan kartu kontrol premedikasi antibiotik. Pada kegiatan keempat ini, output yang dihasilkan adalah tersedianya dokumentasi saat sosialisasi penggunaan kartu kontrol dan pemberian edukasi kepada pasien abses gigi dan periodontitis. Setelah kartu kontrolnya jadi, saya menunjukkan ke perawat gigi untuk menjelaskan cara penggunaan dan pengisiannya dengan benar.
Selain itu, saya juga menjelaskan edukasi dan instruksi apa saja yang harus disampaikan kepada pasien yang mendapatkan kartu kontrol ini. Hal ini dilakukan agar pelayanan berjalan dengan efektif dan dapat meningkatkan mutu pelayanan. Kegiatan kelima, melakukan penegakan diagnosis pasien. Kegiatan kelima ini terdapat 3 langkah kegiatan dengan output yang dihasilkan berupa memperoleh data pasien dengan diagnosis abses gigi dan periodontitis yang akan diberi kartu kontrol. Kartu kontrol ini diberikan kepada pasien yang memiliki diagnosis abses gigi dan diagnosis periodontitis. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, meliputi pemeriksaan subjektif atau anamnesa pasien dan pemeriksaan objektif atau pemeriksaan klinis rongga mulut pasien. Pemeriksaan dilakukan sesuai SOP dan dilakukan dengan aman, nyaman, dan tanpa diskriminasi terhadap pasien. Setelah itu baru dapat dilakukan penegakan diagnosis pasien. Penegakan diagnosis ini dilakukan dengan pasti, profesional, dan tanggung jawab. Pada pasien yang mengalami abses gigi dan periodontitis akan diberikan kartu kontrol ini. Pemberian kartu kontrol diberikan secara adil dan cermat. Kegiatan keenam, menerapkan reminder, kartu kontrol, premedikasi antibiotik, dan edukasi kepada pasien abses gigi dan periodontitis. Pada kegiatan keenam ini ada 3 langkah kegiatan yang nantinya menghasilkan output berupa pasien memahami edukasi dan penggunaan kartu kontrol yang telah dijelaskan. Setelah diagnosis ditegakkan, langkah selanjutnya adalah menjelaskan rencana perawatan kepada pasien. Di sini, pasien dijelaskan akan diberikan medikasi atau obat terlebih dahulu sebelum nantinya dilakukan tindakan perawatan pada giginya. Pesan rencana perawatan ini dilakukan dengan jelas, efektif, dan efisien agar pasien mudah mengerti. Pasien diberikan resep antibiotik dan dijelaskan aturan cara minumnya. Selain itu, pasien diinstruksikan juga untuk kontrol tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pasien juga diberitahu dengan sopan dan santun tentang dampak jika tidak minum obat antibiotik sesuai aturan dan jika tidak kontrol tepat waktu. Kemudian pasien diminta untuk tanda tangan di kolom yang telah tersedia, yaitu kolom konsultasi, instruksi, dan edukasi. Selanjutnya, pasien diberikan kartu kontrol dan dijelaskan cara mengisi dan menggunakannya. Kegiatan terakhir, kegiatan ketujuh, melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan kartu kontrol premedikasi antibiotik pada kasus abses gigi dan periodontitis. Pada kegiatan ketujuh ini terdapat 2 langkah kegiatan, dengan output berupa tersedianya rekap data pasien dan hasil monitoring. Di hari berikutnya, di mana pasien diharuskan untuk kontrol, pasien diinstruksikan untuk membawa kartu kontrolnya. Pada kartu kontrol, bisa dilihat bagaimana pasien meminum obatnya, sesuai anjuran atau tidak, dan kontrol tepat waktu atau tidak. Pada pasien yang kontrol dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Jika sudah sembuh, bisa dilakukan tindakan perawatan selanjutnya. Jika belum, maka pasien diresepkan antibiotik lagi dan diberi edukasi serta kartu kontrol lagi. Pasien yang kembali kontrol dicatat untuk dilakukan monitoring dan untuk rekapitulasi data guna melengkapi laporan aktualisasi ini. Kegiatan terakhir ini dilakukan dengan tanggung jawab, tanggap, tepat, efektif, dan efisien. Berikut adalah rencana aksi tindak lanjut. Ada 5 kegiatan yang akan saya lanjutkan. Untuk isinya bisa dilihat di tabel ya. Kartu kontrol ini adalah sebuah inovasi dalam rangka meningkatkan mutu layanan puskesmas. Insya Allah sangat bermanfaat. Terima kasih. Penggunaan kartu kontrol ini sangat membantu kami untuk mengedukasi pasien agar dapat minum obat antibiotik tepat waktu dan juga kontrol tepat waktu. Semoga kartu kontrol ini bisa diaplikasikan seterusnya. Terima kasih Bu Nabila. Kartu kontrol ini mempermudah pasien untuk mengingat jadwal minum obat dan juga jadwal kontrol. Kartu ini juga mudah dibawa-bawa. Terima kasih. Nah, demikian video tentang laporan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi di UPT Puskesmas Krapyak Kidul, Kota Pekalongan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya, khususnya di pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas kesehatan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.